Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Dengan penuh sukacita kita akan memulai hari ini, hari pertama semester kedua. Hore. Adik-adik kita bersemangat ya. Di semester kedua ini tetap penuh semangat, penuh sukacita kita memulainya. Untuk itu, Tante Heske undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi 2 lagu. Di sini senang, di sana senang, dan happy ya, happy ya. Oke? Pakai gerakan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentai-sentai, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentai-sentai, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Happy ya, happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan berdoa pembukaan. Kita angkat pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami terus mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami terus bersemangat untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga mulai berakhir hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saja kita akan belajar Alkitab. Buka Alkitabnya, Daniel 3 ayat 1 sampai 7. Daniel 3 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Kami rindu belajar firman Tuhan. Kami akan belajar dari kitab Daniel 3. Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan, dan terlebih kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 3 ayat 1 sampai 7. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu.
Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Adik-adik, kita sudah tadi membaca Alkitab dari Daniel 3 ayat 1-7. Ayat selanjutnya bagaimana menceritakan bahwa ada orang Yahudi, 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengambil keputusan untuk tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, pada saat bunyian sangkakala seruling tadi berbunyi, mereka tetap berdiri. Nah, hal itu diberitahukan kepada raja. Raja menjadi marah dan menyuruh memanggil 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ketika mereka menghadap raja, raja bilang, "Aku berikan waktu sekali lagi. Kalau ada bunyi sangkakala, rebab, seruling, dan lain-lain, kalian harus sujud menyembah kepada patung buatanku." Tapi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Coba katong lihat di ayat 17 dan 18. "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jadi mereka ambil keputusan tidak akan menyembah patung itu, apapun resikonya. Kalaupun Allah menolong dong, bersyukur. Kalaupun Allah tidak menolong dong, tidak apa-apa. Mereka berani ambil resiko untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saat itu pun raja itu menjadi marah, menjadi geram, dan raja memanggil orang-orang untuk memanaskan api itu 7 kali lipat. Panaskan api itu, lalu masukkan ketiga orang ini, karena mereka tidak mau menyembah patung raja. Dan mereka bertiga dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan berkali-kali lipat. Yang tadinya sudah panas, ditambah panas lagi 7 kali. Nah adik-adik, tapi apa yang terjadi? Mereka bertiga tidak hangus. Rambut mereka tidak hangus, pakaian mereka tidak terjadi apa-apa, tetap bau angus pun tidak ada. Bahkan semua orang melihat, raja melihat bahwa bukan hanya 3 orang, bahwa ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di tengah-tengah api. Sehingga raja bilang, "Dewa siapakah itu yang bersama-sama 3 orang ini?" Dan adik-adik lihat apa yang terjadi di ayat 28. Coba adik-adik lihat, baca di ayat 28. "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali ada Allah mereka. Nah, nanti di bawah adik-adik, Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk hanya menyembah kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka juga diberi kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Nebukadnezar, kerajaan Babel. Nah, adik-adik, dalam hidup katong ada banyak patung-patung zaman now. Mungkin mungkin ada juga patung-patung yang harus disembah, yang harus ada agama-agama, banyak agama yang ditawarkan kepada katong, tapi katong yang sudah percaya Yesus mengambil keputusan untuk hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menyembah Allah lain, tidak menyembah patung-patung apapun. Tapi sebenarnya adik-adik, di keseharian katong ada patung-patung. Contohnya adik-adik, kesenangan main game. Katong seng terasa main game berjam-jam, padahal waktu ibadah nih main game. Mama papa suruh panggil, harus belajar, main game. Nah, itu patung yang katong pilih untuk menyembah kepada dia, untuk memilih dia, tetap berpegang pada dia saja, tidak memilih hal yang benar, hal yang baik. Apalagi adik-adik, pergaulan bebas. Nanti dibilang tidak gaul lah, udik lah, kuno lah. Nah, untuk tampil keren lah, bergaul dengan sembarangan orang. Nah, itu salah adik-adik. Itu patung-patung yang ditawarkan iblis kepada katong. Katong harus memilih. Nah, lebih suka dengar kata teman. Itu sering menjadi keluhan banyak orang tua, bagaimana anak-anak mereka lebih mendengarkan teman-teman mereka daripada orang tua. Dan Tante Heske berharap itu tidak terjadi di sektor Horeb. Anak-anak Horeb dengar-dengaran orang tua, lebih mengikuti kata teman-teman untuk pergi ke sana, pergi ini, mau ngapain, bebas. Tidak ya, anak-anak Horeb harus dengar-dengaran orang tua. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang katong pelajari dari pelajaran ini adalah, yang pertama, katong harus mengikuti Tuhan walaupun resikonya, apapun resikonya, tetap mengikuti Tuhan. Resiko tidak gaul, resiko dibilang udik, kuno, atau resiko hal-hal yang lain, tidak dapat kedudukan, tidak dianggap orang lain. Ada banyak resiko-resiko yang akan katong terima ketika katong mengambil keputusan mengikut Tuhan. Tapi katong harus memilih tetap mengikuti Tuhan. Yang kedua adik-adik, taat pada Tuhan, sempeduli apapun akibatnya. Nah adik-adik, katong pengasuh terbatas untuk kontrol adik-adik. Orang tua juga terbatas untuk kontrol adik-adik. Harus begini, harus begini, mau lakukan ini, tidak lakukan ini. Nah itu terbatas. Pilihan ada di tangan adik-adik. Mau ikuti Tuhan, mau ambil ketetapan untuk mengikuti Tuhan, atau mengikuti kehidupan dunia ini. Pilihan ada di tangan adik-adik. Karena itu adik-adik perlu bijak dalam menjalani hidup ini. Bagaimana menjadi bijak? Baca Alkitab. Tante Heske selalu ulang-ulang, katong punya kerinduan untuk baca Alkitab. Rajin berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya katong bijak dalam menjalani hidup ini. Mau memilih yang benar, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, percaya sungguh sama Tuhan. Itu pelajaran yang kita pelajari pagi ini adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya Daniel 3 ayat 17. Ini untuk semua jenjang juga. Daniel 3 ayat 17 untuk anak Indria, anak kecil, anak tangguh, anak remaja. Semua sama. Daniel 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lagi ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Amin.
Lagu hafalannya adik-adik, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil kita angkat pujian ini, sambil kita memberikan persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan kami dari berbagai tantangan hidup ini, dari berbagai godaan hidup ini. Tapi kami terlalu yakin, kami memilih yang benar, bahwa kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami mau setia untuk berpegang pada Tuhan Yesus saja. Tolong kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan, akan ada banyak tantangan, ada banyak godaan untuk tidak menyembah Tuhan, untuk mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk terus berpaut kepada Tuhan saja, untuk terus tetap setia melakukan yang Tuhan mau, melakukan yang benar dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan kerinduan kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami hari lepas hari. Biar firman itu terus tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami, untuk terus kami boleh kuat dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih untuk ibadah pagi ini yang boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Berkati persembahan itu Tuhan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua yang kami miliki. Kami mendukung mereka dalam doa kami, biar orang tua kami selalu sehat, dijaga, dilindungi Tuhan ketika pergi pulang bekerja. Selama bekerja mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami ingat teman-teman kami yang mungkin sakit, yang lagi kena corona, Tuhan, mungkin dalam keadaan susah, memilih harus menyembah Tuhan atau memilih menyembah yang lain. Tuhan yang menolong mereka semua Tuhan, agar mereka mencari Tuhan yang benar, mencari penyembuh yang benar, mencari Tuhan yang benar di dunia ini, bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang mampu memberikan jawaban atas semua pergumulan dalam hidup kami, termasuk sakit penyakit, termasuk dalam pergumulan hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati setiap pengasuh, biar kami pengasuh tetap setia mengerjakan bagian kami, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak di dalam studi mereka juga hari-hari harus belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah. Mereka boleh aktif mencari pengetahuan secara pribadi, sehingga banyak ilmu yang mereka dapat, dan itu akan berguna bagi masa depan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan jamin yang terbaik bagi masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghantaran kuasa Roh Kudus mau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pagi ini sudah selesai. Kita memulai semester 2 ini bersama Tuhan. Kita harus pegang terus, yakin bahwa hanya Tuhan Yesus
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang harus kita katong sembah, yang harus katong puja, yang harus katong serahkan hidup katong hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.